Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh Sobat Pasopati dimanapun Anda berada. 99,4 FM Radio Pasopati Bondowoso kali ini kembali hadir untuk Anda. Sebuah segmen terbaru, program terbaru dari kami adalah talk show yang akan hadir setiap hari Kamis di jam 9 pagi. Dan alhamdulillah untuk hari ini sudah hadir bersama kita ada Ketua SSR Hiasa, ada Hijratul Ilahi atau yang bisa kita panggil dengan Mbak Ila. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ila. Ya, selamat pagi Mbak Tika. Iya, dan selama kurang lebih 1 jam Sobat Pasopati untuk Anda, kali ini kita akan membahas tentang kesadaran masyarakat yang menjadi kunci Bondowoso bebas tuberkulosis atau TB. Ya, dan kami informasikan untuk Anda Sobat Pasopati bahwa kita sudah bisa Anda sudah bisa menyaksikan untuk talk show ini selain on air kita di 99,4 FM. Kita juga sudah live streaming di akun YouTube kita di Pasopati TV. Dan langsung saja Sobat Pasopati untuk pagi hari ini ya, mengingat banyaknya angka penularan dan angka positif TB atau tuberkulosis ya yang menjadi momok di Bondowoso itu sendiri, dan akhirnya menggerakkan pemerintah untuk lebih serius menangani penyakit yang bisa dibilang sangat menular gitu ya, penyakit menular kedua setelah COVID-19. Kasus konfirmasi positif TBC atau TB atau tuberkulosis di Bondowoso menyentuh angka hingga 900 orang dan 54 diantaranya meninggal dunia sepanjang 2021. Jumlah ini juga merupakan hasil deteksi terhadap 2.800 orang. Sementara untuk tahun 2022 sendiri, per tanggal 16 Maret Sobat Pasopati dari suspek 1.227 ada 155 kasus konfirmasi TBC dan 4 orang diantaranya meninggal dunia. Semua pasien ini tersebar merata di 23 kecamatan dengan rentan usia rata-rata di 15 hingga 45 tahun. Semua itu informasi tersebut kita kutip dari memoindonesia.com sebagaimana dalam berita per tanggal 16 Maret di 2022. TB atau TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular akibat infeksi bakteri ya. Umumnya menyerang paru-paru, tetapi ternyata juga dapat menyerang organ tubuh lain seperti ginjal, tulang belakang, dan juga otak. Menurut WHO, sebanyak 1,5 juta orang meninggal akibat penyakit TBC di tahun 2020. Penyakit ini merupakan penyakit dengan urutan ke-13 yang paling banyak menyebabkan kematian dan menjadi penyakit menular nomor 2 yang paling mematikan setelah COVID-19. Nah, melihat resikonya yang terbilang sangat besar, pemerintah Bondowoso memberikan perhatian yang cukup serius gitu ya. Kemudian ada juga NGO yang turut andil dalam memerangi TBC ini. Nah, salah satunya yakni ada Yayasan Yabiasa, NGO yang sudah cukup lama sekali bergelut mendampingi para pasien TB atau TBC atau tuberkulosis di Bondowoso. Nah, langsung saja untuk pagi hari ini nih, kita mendengar sejenak paparan tentang informasi gitu ya, tentang penyakit TBC ini di kota Bondowoso. Langsung saja untuk Anda Sobat Pasopati, selamat pagi sekali lagi Mbak Ila, terima kasih sudah hadir di Pasopati. Ya, selamat pagi juga Mbak Tika. Iya, ini untuk hari ini nih spesial sekali gitu ya, kita membahas tentang salah satu penyakit yang memang di Bondowoso kayaknya untuk penderitanya sendiri tadi ya sudah kita lihat cukup banyak sekali ternyata ya, dan Iya. yang meninggal juga lumayan gitu ya, sehingga akhirnya pemerintah dan khususnya dari NGO nih ada Mbak Ila gitu ya, sangat concern sekali untuk ikut memerangi penyakit ini gitu ya. Penyakit ini TBC ini dari bakteri gitu ya. Iya. Sebenarnya untuk di kawasan Kota Bondowoso sendiri gitu Mbak Ila, mengapa penyakit ini bisa menyebabkan sebegitu banyak
korban yang jatuh gitu, korban yang terjangkit gitu. Apakah penularannya memang secepat itu dan untuk Bondowoso sendiri nih, biasanya yang paling banyak nih di daerah mana gitu, yang terkena TBC atau TB Oke. gitu? Oke, jadi begini ya Mbak, untuk penyakit TBC itu sendiri, itu kan sebenarnya disebabkan oleh, bakteri. Nama bakterinya yaitu Mycobacterium tuberculosis. Nah, di mana, penyakit TBC ini bisa menyerang semua organ tubuh manusia. Tapi biasanya mayoritas orang-orang yang terkena TBC itu, terserang di organ paru-paru. Nah, tidak menutup kemungkinan biasanya orang-orang itu bisa terkena TBC di seluruh organ tubuh seperti TBC tulang, kemudian kelenjar, bahkan selaput otak, seperti itu, Mbak. Nah, untuk kondisi di Bondowoso sendiri saat ini memang tidak hanya di Bondowoso saja sebenarnya. Ini seluruh dunia sebenarnya ya, Mbak ya. Cuman yang menjadi perhatian khusus bahkan dari Global Fund sendiri hingga mengucurkan dana hibahnya kepada kita karena di Indonesia itu kan sudah nomor 2 Mbak sedunia kasus TBC-nya terbesar begitu. Sehingga kita dalam pencegahan itu benar-benar tidak hanya melakukan penemuan secara pasif tapi melakukan penemuan secara aktif. Nah, di Bondowoso sendiri itu sebenarnya masih banyak sekali stigma-stigma negatif begitu terkait pasien-pasien TBC seperti itu sehingga banyak sekali masyarakat yang masih enggan, masih tidak mau berobat untuk melakukan pemeriksaan maupun berobat penyakit TBC seperti itu, Mbak. Oke, memang kalau sudah berbicara soal stigma gitu ya, tentang kebiasaan hidup dan, dari masyarakat gitu ya, yang akhirnya membuat, TBC ini sendiri menjadi momok gitu ya di masyarakat dan banyak sekali seperti Mbak Ila bilang bahwa memang, orang takut untuk periksa nih karena begitu banyak stigma yang buruk tentang penyakit ini. Nah untuk, dari Yayasan Yaphiasa sendiri nih, sebenarnya tugas utamanya tentang selain untuk mendampingi orang-orang TBC ini tadi kan bilangnya Anda menyebutnya gitu ya, bahwa mencari secara aktif gitu ya, melakukan penemuan secara aktif. Nah, Iya. itu seperti apa maksudnya? Apakah dari yayasan sendiri itu akhirnya, menuju orang-orang yang memiliki kecurigaan seperti itu ataukah memang menerima misal ada seseorang yang mendengar bahwa yayasan ini bisa nih untuk membantu kita akhirnya untuk, periksa atau dan lain sebagainya, seperti itu Oke. Mbak Ila? Nah, jadi seperti ini Mbak Tika. Kita itu kan ya bisa baru bergerak di bidang penanggulangan penyakit Mhm TBC mhm, ini di tahun 2021. betul. Nah, kami memiliki 96 kader aktif yang tersebar di 20 puskesmas. Kebetulan Baik. dari 20 total 25 puskesmas di Bondowoso itu kita masih sekitar 20 saja yang masih kita cover. Dan rencananya di bulan Juni kita akan melakukan perluasan wilayah mengadakan MOU dengan wilayah-wilayah yang belum menjadi dampingan kami seperti itu. Kita punya 96 kader aktif yang sudah kita latih sebelumnya di awal tahun 2021. Mereka ini biasa disebut dengan kader TB. Iya. Nah, kader-kader TB ini yang biasanya membantu masyarakat. Misalkan mereka tidak mau, misalkan ada nih suspek yang tidak mau melakukan pemeriksaan ke puskesmas, kendalanya karena mereka lagi bekerja begitu kan biasanya Iya. banyak kesibukan seperti itu. Nah, kader ini nanti yang akan membantu mereka mengantarkan sputum atau dahak mereka ke puskesmas. Sebenarnya dalam pemeriksaan itu kan kita hanya butuh sampel dahak saja yang nanti akan dilakukan pemeriksaan di puskesmas. Nah, kader inilah yang nanti akan mengantarkan ke puskesmas. Nah, setelah nanti hasil keluar, misalkan suspek itu hasilnya positif. Nah, tidak berhenti sampai situ, kader itu mendampingi atau menemukan pasien. Jadi, setelah menemukan, kader itu nanti akan mendampingi. Seperti itu, Mbak. Nanti akan mendampingi, bahkan kita juga memfasilitasi kader itu memberikan layanan kepada masyarakat dalam pengantaran OAT atau obat tuberkulosis itu ke rumah pasien.
Jadi kan biasanya pasien-pasien itu kan kadang sibuk bekerja, kadang juga nggak ada orang yang mau ngantarkan ke puskesmas untuk ngambil obatnya nih. Nah, itu biasanya kader yang bersedia mengantarkan obat tersebut ke rumah pasien seperti itu. Oke, baik. Itu juga salah satu tugas dari Yayasan Yap Hiasa sendiri gitu ya. Iya, Mengingat untuk ini biasanya terjadinya di daerah-daerah yang mungkin warganya mungkin sibuknya kerjanya biasanya ke sawah dan lain iya sebagainya, betul. atau biasanya terjadi pada orang-orang yang sudah di atas 45 tahun seperti itu Heeh, ya. Jadi jauh juga dari puskesmas iya, seperti itu ya. heeh, Oke. Jadi ini sebenarnya apa sih yang mendasari gitu ya, menjadi titik balik akhirnya Yayasan Ya Biasa ini bergerak di bidang tuberkulosis ini mhm, gitu, Mbak. Apa sih yang kemudian menyebabkan Ya Biasa akhirnya untuk ikut andil menangani gitu, mhm. seperti itu? Sebenarnya kan kita juga lihat dari kasus di Bondowoso sendiri ya Mbak Betul, ya. mhm, Eee, Penyakit yang menular itu kan yang menjadi perhatian Menteri Kesehatan saat ini, itu salah satunya juga TBC. Nah, menurut saya kenapa TBC itu perlu perhatian khusus, karena penularannya yang sangat mudah sekali. Kita berbicara seperti ini saja, itu misalkan kita berdekatan dengan pasien TBC, itu pasien TBC bisa menularkan ribuan partikel bakteri kepada kontak erat maupun kontak serumah seperti itu. Jadi kenapa orang-orang dengan pasien apa orang-orang yang sudah positif terkena penyakit TBC harus memakai masker? Ya karena seperti itu, karena takutnya menularkan partikel bakterinya kepada orang lain. Satu pasien TBC itu berpotensi menularkan sekitar 15 sampai 20 orang di sekitarnya. Iya. Nah, sedangkan kita dari Yabisa sendiri, kenapa kami tergerak untuk bergerak di bidang penanggulangan TBC? Ya karena itu tadi Mbak, yang pertama karena stigma masyarakat di Bondowoso itu masih menganggap bahwa penyakit ini adalah penyakit kutukan seperti itu. Bahkan ada yang bilang ini adalah penyakit turunan. Mereka itu masih banyak sekali yang tidak mau berobat ke puskesmas. Mereka memilih untuk berobat alternatif seperti itu. Jadi kita punya kader-kader di kecamatan, kita berdayakan mereka untuk memberikan edukasi kepada masyarakat seperti itu. Sebenarnya intinya kurangnya pemahaman masyarakat mengenai informasi TBC benar seperti sekali itu. ya. Juga memang mengingat tadi dilihat ada beratus-ratus ya Mhm, untuk bahkan ada 900 orang untuk konfirmasi positif TBC sendiri ya betul. per sepanjang 2021 kemarin ya untuk Mhm, Bondowoso sendiri iya. gitu ya. Akhirnya Ya Biasa memutuskan untuk akhirnya ikut andil gitu, luar Mhm, biasa sekali. Nah, berbicara tentang TBC itu sendiri gitu ya, Mbak Ila, ini kan kita yang awam nih, kita mhm, kita orang-orang yang belum terlalu mengenal atau terlalu paham tentang TBC itu sendiri seperti yang Mbak Ila sampaikan tadi gitu ya, bahwa memang mhm, banyak sekali nih orang-orang yang berpikir bahwa ini penyakit kutukan seperti itu ya. mhm, Ada yang bilang ini penyakit kiriman mhm, seperti itu ya, mhm, wajar di Bondowoso iya, gitu ya. Nah, untuk gejala TBC itu sendiri, karena kita tahu tadi TBC ada macam-macam ternyata iya, ya, bukan hanya untuk saya sendiri gitu ya, mengenalnya baru TBC yang ternyata ada di paru-paru dan tulang gitu. Ternyata iya, ada yang sampai ke otak atau iya, selaput otak seperti mhm, itu, bahkan bisa sampai ke seluruh tubuh. Nah, mhm. mungkin dengan bantuan Mbak Ila nih melalui kesempatan kali ini bisa dijelaskan sedikit tentang bagaimana sih, apa sih TBC itu sendiri, gejalanya bagaimana, Mhm, dan apa sih yang harus kita lakukan jika sekiranya kita nih memiliki gejala-gejala seperti itu gitu. oke. Jadi, untuk gejala TBC itu sendiri sebenarnya gejala utamanya itu batuk berdahak ya, Mbak, ya, lebih dari 2 minggu. Sebenarnya kalau kita sudah mengalami batuk berdahak seminggu, 2 minggu itu, perlu waspada, Mbak. Nah, kalau sudah lebih dari 2 minggu, langsung saja kita periksakan, ke puskesmas, seperti itu ya, Mbak, ya. Nanti akan diambil sampel dahaknya oleh puskesmas dan akan dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan, mesin TCM sekarang, Mbak. Sekarang lebih canggih, Mbak, nggak kayak dulu.
Kalau dulu kita masih menggunakan tes mikroskopis, Iya. kita pakai mikroskop dulu ya Mbak ya. Kalau sekarang kita ada alatnya sendiri, mesin TCM, tes cepat molekuler. Dan nanti ini mesin ini bisa mendeteksi apakah pasien tersebut merupakan pasien TBC yang hanya pengobatannya 6 bulan atau sampai 1 tahun, seperti itu. Karena TBC itu macam-macam Mbak, ada TBC kategori 1, kategori 2, dan pasien TBC resisten obat. Kalau biasanya yang kita tahu kan pengobatannya selama 6 bulan ya Mbak 6 ya, bulan, betul 6 betul. bulan. Tapi kalau yang resisten obat itu bisa nyampe 1 tahun sampai 1 tahun setengah, Nah, seperti itu. untuk Nah, resisten obat itu sendiri itu bagaimana maksudnya, Mbak? resisten obat itu biasanya orang-orang yang mangkir obat Mbak. Awalnya itu orang tersebut dari pasien TBC kategori 1 yang Iya. pengobatan 6 bulan. Dia berhenti berobat, kemudian jadi resisten obat, seperti itu. Dia berhenti berobat, kemudian tidak mau melakukan pengobatan, kemudian dia kambuh lagi. Bisa jadi kuman yang tadi itu resisten dengan obat yang kategori 1. Jadi tidak bisa diobati kategori 1 lagi, seperti itu. Jadi istilah lainnya seperti kebal gitu ya. Oke. Kebal Berarti obat. mereka berarti berhenti sebelum pengobatan selama 6 bulan itu selesai seperti itu ya. Betul sekali. Karena kalau nggak salah pengobatannya harus diminum rutin setiap Rutin, hari. iya. Nah, itu Sobat Pasopati ya. Untuk pengobatan TBC ini sendiri memang ada yang 6 bulan dan tadi ada yang 1 tahun ya, bahkan ada yang resistensi obat. Nah, ada 3 kategori di atas. Nah, nanti Sobat Pasopati kita akan bahas lebih lanjut lagi. Tapi sebelum itu informasikan kembali untuk Anda nanti, untuk Anda yang mungkin memiliki pertanyaan untuk kami di sini, silakan tergabung di telepon kami, dan juga untuk via WhatsApp mungkin kita stop dulu ya, langsung di via telepon saja. Nah, untuk itu Sobat Pasopati jangan kemana-mana, kita akan mendengar kembali penjelasan lebih lanjut mengenai TBC ini sendiri, tadi tentang pengobatannya, kemudian kita lanjut dengan penyebarannya di Kota Bondowoso dan penanganannya dari pihak Ya Biasa sendiri. Tentu jangan kemana-mana Sobat Pasopati, tetap di 99,4 FM Radio Pasopati Bondowoso. 99,4 FM Radio Pasopati Bondowoso, dan untuk seluruh pemirsa di akun YouTube kita di Pasopati TV. Pagi ini kita kembali lagi Sobat Pasopati untuk ke Anda, dan masih dengan Ketua SSR Ya Biasa. Ada Mbak Ila yang pagi hari ini masih setia bersama kita di sini ya. Kita sudah sampai pada pembahasan tadi bahwa memang ada 3 golongan pengobatan nih tentang TBC itu sendiri, dan untuk penjelasannya secara detail nih, dan juga tambahan-tambahan gejala yang nantinya akan, kalau kita tadi mendengar ada 1 gejala yang baru disebutkan gitu ya. Dan kita akan lanjutkan lagi bersama Mbak Ila, silakan untuk penjelasannya. Oke. Tadi masih gejala utama ya Mbak ya. Betul. Yang baru saya jelaskan, gejala utamanya itu batuk berdahak. Kemudian ada gejala-gejala penyerta lainnya Mbak, seperti kurangnya nafsu makan. Kemudian yang kedua batuk berdarah. Yang ketiga demam meriang lebih dari 1 bulan. Kemudian berkeringat di malam hari tanpa beraktivitas. Dan orang-orang yang autoimun biasanya gampang sekali tertular penyakit TBC. Selain itu banyak sekali faktor-faktor resiko orang yang gampang tertular penyakit TBC, seperti balita, kemudian lansia, karena mereka ini kan daya tahan tubuhnya lemah, seperti itu. Jadi mudah sekali untuk tertular penyakit TBC. Selain itu perokok, kemudian orang dengan penyakit diabetes mellitus itu juga gampang sekali tertular, dan orang dengan HIV/AIDS. Nah, apalagi HIV ini sangat erat kaitannya dengan TBC.
banyak sekali kasus-kasus orang dengan HIV/AIDS itu meninggal karena TBC seperti itu, Mbak. Nah, itu gejala-gejala dari penyakit TBC dan faktor-faktor resiko orang yang bisa tertular dengan penyakit Baik, TBC. baik. Nah, tadi kita juga sampai di tahapan pengobatan kalau Mm-mm. nggak salah Mbak Ella ya. Nah, di situ ada 3 pengobatan ya, ini 6 bulan, Mm-mm. 1 tahun, dan ada yang untuk resistensi obat itu Mm-mm. sendiri. Nah, mungkin ada dari kami yang masih awam nih tentang TBC ini sendiri, bisa tolong dijelaskan untuk teknik pengobatannya seperti apa, Mm-mm. bagaimana caranya kita untuk menebus obatnya seperti itu ya, karena obatnya kan harus kita minum setiap hari. Mm-mm. Kemudian apa yang kita lakukan jika memang ternyata eh, kita terhenti karena sesuatu hal dan akhirnya menjadi resisten terhadap obat itu sendiri dan kambuh kemudian akhirnya resisten. Nah, biasanya pengobatan seperti apa nih yang dimaksud dengan pengobatan resisten ini? Apakah sama dengan pengobatan untuk yang TBC yang baru gejala awal Mm-mm. atau ada jenis pengobatan lain nih dari pengobatan itu sendiri? Seperti apa? Seperti itu, Oke, Mbak untuk Ila. pengobatannya sendiri, awal pemeriksaan pasien tersebut itu kan kita sudah ada mesin yang canggih nih. Iya, Kita bisa tahu apakah pasien tersebut masuk kategori 1 atau memang resisten obat. iya. Kalau dia diagnosa pasien TBC kategori 1, kita lakukan pengobatan selama 6 bulan. OAT selama 6 bulan. Masa intensif itu selama 2 bulan. Jadi obat itu diminum setiap hari, tidak boleh terputus. Kemudian di bulan ketiga sampai bulan keenam itu kita masuk ke fase lanjutan. Fase lanjutan ini obatnya diminum seminggu 3 kali, seminggu 3 kali. Tapi tetap ini dalam pemantauan oleh keluarga ya, karena pengobatannya sangat lama, lumayan lama, jadi kita benar-benar harus memantau obat tersebut benar-benar sudah diminum oleh pasien. Kemudian misalkan nih pasien tersebut dinyatakan sembuh, sudah sembuh, kemudian bisa kambuh lagi Mbak seperti ini. Nanti dicek lagi apakah eh, bakteri tersebut ini masih masuk kategori 1 atau yang resisten obat. Nah, kalau sudah masuk resisten obat, itu bisa pengobatan sampai 1 tahun, Pak. Dan itu tidak bisa diobati di sini, tidak bisa dirujuk di sini. Jadi harus dirujuk di Rumah Sakit Paru Jember. Sementara ini Bondowoso masih belum punya rumah sakit rujukan khusus untuk pasien yang kebal obat, Yang kebal resisten. OAT. Iya. Oke, baik. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan di sana, nanti akan dikembalikan lagi ke wilayahnya, ke Bondowoso, dan nanti akan terus dilakukan pemantauan. Biasanya pemantauan langsung oleh petugas kesehatan. Nah, kalau dulu nih Mbak, kalau dulu pengobatan yang resisten obat itu kita pakai injeksi. Jadi kita pasien tersebut itu diinjeksi setiap hari, setiap hari. Kemudian juga masih minum obat seperti itu. Makanya inilah pentingnya kita itu minum obat teratur. Misalkan pasien tersebut sudah dinyatakan positif positif TBC, jadi harus benar-benar mematuhi anjuran dari dokter seperti itu. Seperti itu, Nggih. baik. Terima kasih Mbak Ila. Cukup ini ya, cukup agak sedikit menakutkan gitu ya. Iya. Apabila kita sudah mendengar resisten itu sendiri gitu ya. Bayangkan jika harus diinjeksi selama 1 tahun. Kalau injeksinya tidak sampai 1 tahun Nggak Mbak, itu sampai ya. hanya masa intensif Masa saja. intensif itu Hmm. biasanya kurang lebih berapa bulan Mbak Ila untuk Kalau dulu kategori 2 itu kan pengobatan 8 bulan. iya, Sekarang itu kita 1 tahun. kita sekarang ini Mbak, nggak pakai injeksi lagi. Kalau dulu Iya, kita pakai injeksi, kalau sekarang kita sudah pakai dosis harian. Jadi dosis harian. yang resisten obat nggak usah takut lagi untuk berobat. Kalau dulu kan orang yang oh kamu kena resisten obat, enggak, sudah saya enggak mau karena saya tidak mau diinjeksi. Tapi Karena sekarang takut dia. tapi kalau sekarang kita sudah pakai dosis harian, jadi kita pakai obat, tidak ada injeksi lagi seperti itu.
Itu juga salah satu kabar baik gitu ya. Iya, Untuk betul. Anda yang memang terinfeksi TB, jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak berobat. Karena pengobatan ini juga bukan hanya untuk kita sendiri gitu ya, tapi untuk lingkungan sekitar, untuk orang-orang tercinta kita juga di rumah gitu. Karena setelah kita mendengar penjelasan dari Mbak Ila tadi ya, bahwa satu orang bisa menularkan kurang lebih 15 orang seperti itu ya. Satu orang bisa menyemburkan sekitar ribuan Iya. bakteri gitu ya, itu bahayanya. Jadi untuk Anda yang mungkin sudah terkonfirmasi positif TB gitu ya, untuk segera berobat apabila Anda tadi sudah mendengarkan gejala-gejala yang dijelaskan, bisa segera menghubungi. Kalau Anda mungkin tidak tahu harus kemana gitu ya, bisa menghubungi orang-orang terdekat untuk meminta antar ke fasilitas kesehatan terdekat seperti itu. Nanti di sana akan dibantu untuk Anda memeriksakan kondisi sampai benar-benar mendapatkan pengobatan yang baik seperti itu. Nah, kita lanjut untuk Mbak Ila gitu ya. Kita sudah tahu tadi ciri-cirinya, pengobatannya, jenis-jenisnya seperti itu ya. Nah, untuk orang-orang yang sudah terkonfirmasi TBC gitu ya, kan tadi sempat dikatakan bahwa ternyata memang masih bisa untuk uh, terkonfirmasi lagi gitu, atau masih bisa ternyata tertular kembali gitu ya. Nah, bagaimana cara kita untuk yang sudah sembuh nih dari positif TBC itu sendiri menjaga kesehatan kita, pola hidup bagaimana nih yang harus kita jalani, dan apa yang harus kita lakukan untuk supaya kita tidak kembali tertular TBC itu sendiri. Oke, jadi pada intinya tidak hanya yang sudah pernah terkonfirmasi TBC saja ya Mbak ya. Jadi Iya, untuk kita semua intinya satu, kita harus berperilaku hidup bersih dan sehat. Intinya itu. Semua penyakit kan intinya di situ Mbak ya. iya, iya. Nah, karena kalau sudah kita tidak hidup bersih dan sehat, ya otomatis akan mudah sekali tertular penyakit-penyakit seperti TBC. Seperti tidak hanya TBC saja, tapi penyakit menular yang lainnya seperti itu. Tapi untuk kita yang masih sehat nih, bagaimana pencegahannya seperti itu ya. Jadi pencegahannya yang pertama, jika ada faktor risiko, kita ya mengurangi kontak yang rentan dengan orang yang terkena penyakit TBC seperti itu. Baik. Karena kan orang yang masih pengobatan masa intensif itu sangat mudah sekali menularkan bakterinya. Tapi kalau sudah masuk fase lanjutan, bakteri itu pingsan, anggap tidur tidur begitu ya Mbak ya. Nah, untuk kita yang pertama sering-sering cuci tangan. Yang kedua, bagi pasien TBC yang sudah berobat, nah itu usahakan pakai masker. Setiap hari harus pakai masker meskipun itu di dalam rumah. Rumah, Nah, karena baik. untuk mencegah penularan kepada anggota keluarganya seperti itu. Yang ketiga, jangan membuang ludah sembarangan. Jadi biasanya kader-kader kami selalu mengedukasi masyarakat, terutama pasien yang terkonfirmasi TBC, untuk membuang dahak itu di kloset atau di wadah yang sudah diberi desinfektan atau sabun. Karena bakteri itu bisa mati dengan cairan desinfektan atau sabun seperti Baik. itu. Nah, kemudian eh yang keempat, ya yang jelas kita harus makan makanan yang bergizi seperti itu ya Mbak ya, untuk meningkatkan kekebalan tubuh si pasien seperti Baik. itu. Oke, itu tadi apa yang harus kita lakukan gitu ya Sobat Pasopati, tentang bagaimana menjaga tubuh kita, menjaga pola hidup kita gitu ya. Karena memang kasus ini sendiri sudah mencapai angka ratusan untuk Bondowoso yang bisa dibilang bukan kota besar gitu ya. Dan warganya juga tidak sebanyak dengan kota-kota yang lain gitu, tapi sudah bisa menyentuh angka sekian ratus dalam 1 tahun. Nah, itu juga bisa menjadi concern kita sendiri nih, bahwa memang kesehatan tubuh kita hanya kita sendiri nih yang bisa menjaga itu gitu ya. Dan apabila Anda Sobat Pasopati yang memang sudah sekarang terkonfirmasi atau dalam masa pengobatan, anjuran-anjuran dari Mbak Ila tadi bisa dilakukan di rumah, terutama untuk Anda yang memang ingin cepat sembuh gitu ya, dan sayang nih kepada orang-orang di sekitar gitu. Nah, untuk
penderita maksud Tika ya. Jadi untuk penderita TBC sendiri nih, Mbak Ila, biasanya kan ada ya beberapa orang yang mungkin kita sebut tadi di awal ya, enggan sekali untuk diobati gitu ya. Karena mereka mungkin pengetahuannya penyakit ini belum tahu tentang TBC ini sendiri. Jadi mungkin penyakit bawaan, penyakit turunan, atau mungkin penyakit yang lain seperti itu ya, sehingga enggan sekali untuk diobati gitu ya. Mereka bahkan seperti tidak percaya gitu ya dengan apa yang sudah dikatakan kader atau mungkin pihak-pihak dari dinas kesehatan atau dari kesehatan sendiri gitu. Nah, untuk menangani orang-orang seperti ini nih dari Yayasan Yabhiasa sendiri, apakah punya tips atau punya solusi gitu untuk orang-orang yang seperti ini? Kan ada yang kadang itu beberapa, 1 atau 2 orang lah yang mungkin susah sekali untuk diberi edukasi seperti itu. Biasanya kami pertama kita memberikan edukasi dulu, karena pertama mereka itu kebanyakan kurang paham apa itu TBC seperti itu. Kita berikan penyuluhan dulu, kita jelaskan TBC itu seperti apa, gejalanya seperti apa, terus bahayanya seperti apa, seperti itu. Tapi jika masih tetap saja ada masyarakat yang sudah dinyatakan positif dan menolak untuk berobat, kita biasanya minta bantuan perangkat desa untuk memotivasi lagi masyarakat tersebut untuk mau berobat ke puskesmas. Karena kalau hanya sebatas kader saja ya Mbak ya, kita kan berbasis komunitas di sini. Betul. Kader kan juga sama seperti mereka. Kader itu masyarakat seperti itu. Kita biasanya kalau sudah tidak sudah tidak dihiraukan seperti itu, kita biasanya berkoordinasi langsung dengan petugas kesehatan. Jadi kita lakukan kunjungan bersama dengan petugas kesehatan ke rumah pasien. Jika masih tetap menolak berobat, kita biasanya berkoordinasi dengan perangkat desa seperti itu. Jika masih tetap menolak untuk berobat, biasanya kita langsung sediakan inform konsen seperti itu, surat penolakan. Karena kita sudah berusaha kan, kita sudah berupaya supaya mereka itu mau berobat, tapi tetap tidak mau berobat. Ya jika suatu saat terjadi apa-apa itu sudah di luar tanggung jawab kami seperti itu. Untuk pasien-pasien seperti itu sebetulnya di Bondowoso sendiri banyak nggak sih Mbak Ila? Sangat banyak sekali ya. Nah, untuk solusi dari Yabhiasa sendiri nih selama ini berjuangnya di bidang ini gitu ya, mengedukasi orang-orang seperti ini nih, hampir mungkin setiap hari bertemu orang-orang seperti ini gitu ya. Bagaimana nih untuk Yabhiasa sendiri? Ya pertama memang itu sulit ya Mbak ya, karena Sulit kan ya. untuk menyadarkan masyarakat itu sangat sulit sekali. Biasanya masyarakat itu kan menunggu kalau sudah parah Nah, itu dia. mereka datang ke puskesmas seperti itu. Kalau hanya gejala batuk saja, itu mereka menganggap bahwa batuk itu adalah batuk biasa seperti itu. Apalagi hanya batuk-batuk batuk kering begitu kan ya, maksudnya nggak begitu parah, tidak disertai dengan gejala-gejala lain. Baru kalau sudah keluar batuk darah atau dia sudah tidak bisa bangun gitu, baru mereka menghubungi kader. Tapi kami dari kader komunitas sendiri ya tetap berusaha Mbak nggih untuk menyadarkan masyarakat, meskipun masyarakat itu tetap menolak, tapi kami tidak pernah bosan untuk mendatangi masyarakat yang tidak mau untuk berobat seperti itu ya. Untuk tipsnya sendiri kami ya hanya bisa berkoordinasi dengan ini Mbak, petugas kesehatan dengan perangkat desa saja seperti itu, supaya masyarakat itu takut gitu nggih. Biasanya kita juga melibatkan Babinsa seperti itu. Ya memang karena kesembuhan atau diri sendiri kalau bukan tanggung jawab orang lain sebetulnya dari diri kita sendiri. Jika kita sebetulnya mau sadar seperti itu. Tapi memang ada beberapa orang yang mungkin belum mengetahui bahayanya atau mungkin edukasinya masih kurang gitu ya, sehingga memang memiliki pendapatnya sendiri gitu. Nah, memang kadang kalau sudah kita bertemu dengan orang-orang seperti ini gitu ya, akhirnya mengambil tindakan tegas gitu demi kebaikan bersama sebetulnya ya. Jadi untuk supaya tidak menularkan ke lebih banyak
orang di Orang. sekitarnya, terutama untuk keluarganya sendiri gitu ya. Kalau kita cinta dan sayang kepada keluarga kita, maka ya kita harus berobat sampai tuntas seperti itu. Nah, Sobat Pasopati, ada satu pertanyaan lagi nih yang eh, menjadi salah satu concern dari awal sebetulnya ya dari Tika sendiri. Kan kita tahu bahwa pengobatannya ternyata ada yang 6 bulan, 1 tahun, bahkan untuk sampai resistensi itu ada 2 jenis obat ya. Jadi double seperti itu ya Mbak Ila. Nah, untuk biayanya sendiri Mbak Ila, karena memang mungkin tidak semua orang di Bondowoso memiliki kemampuan gitu ya untuk berobat sedemikian. Mungkin itu juga menjadi salah satu penyebab gitu ya. Takutnya masyarakat untuk pergi berobat. Nanti bagaimana saya harus membayar setiap harinya selama 6 bulan seperti itu ya. Mungkin yang belum tahu atau belum paham seperti itu Mbak Ila, monggo dijelaskan. Oke, sekarang gini ya Mbak ya, untuk pengobatan itu semua gratis, semua itu sudah ditanggung oleh pemerintah, seperti itu ya. Iya. Jadi OAT itu sudah mendapatkan subsidi dari pemerintah, kita sudah tidak dikenakan biaya apapun. Ini merupakan program nasional seperti itu ya Mbak ya, program nasional sama seperti pengobatan HIV. Nah itu kita gratis, tidak dikenakan biaya apapun, 0 rupiah. Bahkan bagi suspek, suspek itu kan terduga ya Mbak ya, Iya. yang tidak bisa datang sendiri ke puskesmas, kita juga sudah memfasilitasi kader yang akan membawakan sampel dahak ke puskesmas. Jadi tidak perlu suspek itu datang ke puskesmas. Iya. Setelah hasil keluar nanti misalkan positif, itu kita juga akan fasilitasi masyarakat yang positif TB untuk diambilkan OAT seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir lagi bagi masyarakat Kabupaten Bondowoso, semuanya pengobatan semua itu gratis dan bisa diakses di fasilitas kesehatan masyarakat di puskesmas. Oke, baik. Nah, itu tadi Sobat Pasopati ya, sepertinya sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak mementingkan kesehatan kita gitu ya, karena memang dari obat sudah gratis, kemudian di setiap kecamatan di Kabupaten Bondowoso sudah ada kader sendiri untuk penyakit TB ini, kader khusus gitu ya. Untuk setiap kecamatan ada berapa orang biasanya, Mbak? 1 atau lebih? Biasanya sekitar 2-5 orang. Jadi 2-5 orang. jumlahnya itu tidak sama per kecamatan ya Mbak ya. Iya. Karena kan kasusnya juga berbeda-beda nih Oh, gitu. baik. Itu biasanya kader yang aktif melakukan pendampingan itu sekitar 2-5 orang. 2-5 orang, tergantung dari jumlah kasus di per kecamatan seperti itu ya. Nah, untuk pasien yang didampingi nih oleh setiap kader untuk dari YAP Hiasa sendiri, kira-kira sampai saat ini nih dari tahun berapa kemarin, 2021. 2021. Iya, sudah berapa orangkah yang didampingi dan sudah berapa orang yang akhirnya bisa sembuh seperti itu Mbak Ila? Oke, untuk yang terkonfirmasi TBC yang ditemukan oleh kader itu sekitar 290-an seperti Baik. itu. Nah, itu yang ditemukan oleh kader sendiri ya Mbak ya. Yang ditemukan sendiri berarti ya. Karena Oke. begini, kader itu kan melakukan kegiatan penemuan secara aktif. Mereka Baik. itu melakukan istilahnya investigasi kontak. Baik. Nah, di sini kader mendapat data pasien dari puskesmas. Baik. Nah, pasien-pasien tersebut dikunjungi ke rumahnya oleh kader. Nah, setelah itu kader melakukan edukasi di sana sekaligus screening kontak serumahnya dan tetangga-tetangganya, kontak erat Baik. pasien. Nah, itu merupakan strategi kita dalam melakukan jemput bola, penemuan Iya. kasus jemput bola seperti itu ya, Mbak. Door to door. Door Ya, to baik, door. baik. Nah, itu ya lumayan banyak Mbak dari temuan kader sendiri, dan itu kan masih belum all coverage, kita masih sekitar 20 puskesmas saja yang kita garap, dan insya Allah bulan Juni ini kita akan melakukan perluasan wilayah ke 5 wilayah yang belum menjadi dampingan kita. Oh, baik. Untuk yang sembuh sendiri itu semua sudah sembuh sudah atau masih dalam masa tahap Yang pengobatan? masih pengobatan itu kasus ternotifikasi di tahun 2021 ya Mbak. Satu, baik. Belum 2022 ya? 2022 ini masih data yang masuk masih sekitar 74 per bulan April. Per bulan April untuk seluruh Kabupaten Bondowoso.
itu yang ditemukan kader saja. Iya, yang ditemukan kader saja. Iya. Oh, yang dari ya biasa itu sendiri Ya ya, luar bisa. biasa. Ada satu yayasan yang memang luar biasa, istilahnya jemput bola gitu ya, Sobat Pasopati. Jika Anda mungkin takut nih mau ke rumah sakit, mungkin takut atau bagaimana. Nah, untuk di setiap kecamatan untuk ya biasa sendiri memiliki kadernya masing-masing. Silakan Anda cari supaya informasi ya lebih dalam menggali tentang ya biasa ini sendiri. Dan Anda bisa meminta bantuan jika memang ada keluarga atau orang-orang terdekat Anda yang memiliki ciri-ciri TB dan enggan untuk berobat, atau mungkin tidak punya siapa-siapa untuk berobat, atau mungkin tidak tahu harus kemana gitu ya, sama-sama tidak mengerti. Silakan bisa Anda cari di setiap kecamatan di Kabupaten Bondowoso. Nah, Sobat Pasopati, untuk Anda yang memiliki pertanyaan kepada kami, silakan untuk tergabung via telepon di 082139412904. Tapi kami break dulu sejenak, kami akan kembali setelah beberapa iklan berikut ini. 99,4 FM Radio Pasopati Bondowoso dan seluruh pemirsa yang sudah tergabung di YouTube streaming kita di Pasopati TV. Masih dengan Arantika Santi yang bertugas dan masih ditemani dengan Mbak Ila pagi hari ini selaku ketua dari Yabisa ya. Untuk Yabisa sendiri adalah Yayasan Banu Yasa Sejahtera. Banu Yasa Sejahtera ya. Sudah tergabung bersama kita sejak tadi ya, membahas tentang TB atau tuberkulosis atau TBC yang menjadi salah satu momok paling menakutkan gitu ya di Kota Bondowoso sendiri, dan bagaimana TBC adalah merupakan salah satu penyakit yang memerlukan kesadaran dari kita sendiri nih untuk bisa sembuh total gitu ya. Itulah mengapa pagi hari ini kita ambil tema bahwa kesadaran masyarakat adalah kunci Bondowoso bisa terbebas dari TBC. Nah, Sobat Pasopati, sesuai dengan janji Tika nih ya, untuk Anda yang memiliki pertanyaan silakan bisa tergabung bersama kita lewat telepon interaktif atau via WhatsApp, silakan di 082139412904. Kita akan buka pertanyaan sekitar 2 atau 3 pertanyaan. Sekali lagi di via WhatsApp atau telepon di 082139412904. Nah, untuk pertanyaan pertama nih yang datang dari via WhatsApp ya, langsung saja pertanyaannya adalah apakah ketika pagi hari biasanya dada kita sesak, apakah itu termasuk untuk ciri-ciri penyakit TB atau termasuk kategori penyakit lainnya? Seperti itu, Mbak Ila, silakan. Oke. Seperti yang saya jelaskan tadi ya Mbak ya, untuk nyeri dada atau sesak itu kan masuk gejala lain, itu masih belum masuk ke gejala utama. Sebenarnya gejala utamanya itu adalah batuk seperti itu. Nah, untuk diagnosa lebih lanjutnya, menurut saya saran saya ya silakan diperiksa dulu ke fasilitas kesehatan masyarakat, karena kita tidak akan pernah tahu itu masuk TBC atau bukan, karena pemeriksaan TBC itu sendiri harus melalui DAHA seperti itu. Baik. Oke, jadi untuk Mas Rian ya yang tergabung di via WhatsApp, untuk dada sesak sendiri ternyata bukan menjadi salah satu gejala utama dari TBC. Jadi mungkin akan lebih baik jika Anda memeriksakan langsung ke dokter atau ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Karena memang kecuali dada sesak yang Anda miliki misalnya disertai batuk seperti itu, batuk yang tidak kunjung sembuh selama kurang lebih 2 minggu, silakan mungkin itu bisa menjadi salah satu ciri TB seperti itu ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Sobat Pasopati yang masih tergabung di via WhatsApp gitu ya, yang dari daerah Taman Sari. Nah, ini ingin bertanya tentang tadi macam-macam jenis TB seperti itu ya. Ada TB selaput otak, ada TB tulang, dan ada TB
paru-paru yang paling banyak gitu ya. Nah, ini bagaimana dengan ciri-cirinya? Apakah sama? Dan pengobatannya apakah sama dengan setiap dari 3 jenis TB ini? Apakah pengobatannya dan ciri-cirinya itu sama atau berbeda-beda, Mbak Ila? Maksudnya TB paru dengan ekstra paru itu sama atau tidak begitu ya, Mbak? Dari pengobatannya sendiri Pengobatannya. apakah sama? Kemudian dari ciri-cirinya juga apakah sama gitu? Dari Oke. TB paru, TB tulang, dan TB selaput otak apakah sama seperti Oke. itu? Jadi untuk TB paru itu kan Iya, tadi seperti yang saya jelaskan, mhm, umumnya untuk kategori 1 6 bulan pengobatannya. iya, Kemudian untuk gejalanya sendiri, untuk TB paru adalah batuk, gejala iya, utamanya. Kemudian kalau untuk TB ekstra paru, iya. misalkan TB kelenjar, getah Nah, bening, saya baik, ambil contoh satu aja gitu ya, Mbak ya. iya. Nah, TB kelenjar bening itu biasanya ada benjolan di sini, di Oh, baik, kelenjar. Nah, di ketiak atau di sini, di leher sini. Nah, di biasanya leher, seperti itu. baik, Nah, untuk gejalanya itu biasanya muncul benjolan. Nah, kalau sudah ada benjolan seperti itu dan dia punya riwayat kontak erat dengan pasien TBC, perlu kita curigai bahwa itu adalah penyakit TB kelenjar. Tapi biasanya nanti puskesmas akan merujuk suspek tersebut ke rumah sakit untuk dilakukan PA. Begitu. baik, Pengambilan sampel nanti akan baik, diambil cairannya dan nanti akan dilihat apakah eh, dia mengalami TB kelenjar atau bukan. Seperti itu. Jadi baik, diambil sampelnya gitu. Sama baik. seperti di tulang juga sama. Di otak pun juga menurut saya biasanya pakai CT scan itu. Pakai CT scan. Jadi memang ada pemeriksaan berbeda juga dari ketiga itu ya. Dan untuk pengobatannya sendiri, apakah sama dari 3 jenis itu? Apakah 6 bulan, 1 tahun seperti tadi, ataukah untuk yang sepertinya untuk otak kayaknya kok berat banget gitu, kayaknya TB kok di otak gitu ya. Apakah sama ataukah atau berbeda pengobatannya? Sebenarnya untuk obatnya sendiri pengobatannya tuh sama. Sama aja, Obatnya yang diminum itu juga juga sama. sama. Cuman biasanya untuk yang ekstra paru itu biasanya sedikit lebih lama daripada yang kategori pertama yang Yang paru, paru, TB baik, paru. Biasanya kalau TB paru kan 6 bulan, tapi baik. kalau yang ekstra paru itu bisa sampai 8 bulan, seperti 8 itu. bulan, baik. Oke, terima kasih untuk Mbak Ilah selaku Ketua Yabisa, Iya, Yayasan dari Bondowoso sendiri. Nah, satu pertanyaan lagi nih, boleh. beralamatkan di mana untuk kantornya? Oke, untuk Heeh. kantor kami di Perumahan Permata Rinjani, Gang 3 nomor 64, Nangkaan. Di Nangkaan. Oh, Iya, baik. Di sekitar daerah Nangkaan ada perumahan Rinjani iya, nomor nomor 64. Nomor 64. Nah, untuk kawasan Kota Bondowoso dan sekitarnya nih, mungkin ya yang mungkin aku pengennya konsultasi dulu dan lain sebagainya. Apakah bisa untuk mendatangi kantor seperti itu, Mbak Ila? Boleh sekali Mbak Tika, Boleh ya, dengan senang baik. hati jika misalkan ada masyarakat yang ingin berkonsultasi lebih lanjut dan membutuhkan bantuan kader-kader kami, misalkan Iya, kesulitan nih untuk menemukan. Oke, baik. boleh nanti dicatat kontak person saya yang nanti bisa saya bantu untuk koordinasi dengan Baik. kader setempat Oh, seperti itu. baik. Luar biasa sekali untuk ya bisa ya, semoga ini merupakan salah satu amal jariah menurut Tika ya, usaha yang dimulai dari tergeraknya hati seperti itu menjadi salah satu hal yang bermanfaat untuk orang banyak seperti itu ya. Mudah-mudahan yayasan seperti ini mendapat dukungan luar biasa tidak hanya dari masyarakat tapi itu juga dari pemerintah Bondowoso Iya. seperti itu ya. Untuk pemerintah Bondowoso sendiri Mbak Ila, apakah dengan adanya ya bisa ini sendiri, bagaimana kesan atau mungkin dukungan dari mereka? Apakah mereka mendukung 100%? Apakah mereka akhirnya ikut bekerja sama dengan kita atau dengan ya bisa atau bagaimana Mbak? Dari pemerintah Kabupaten Bondowoso sendiri nih? Oke. Alhamdulillah dengan adanya program penanggulangan TBC di awal Iya. tahun 2021 kita sudah ber-MOU dengan Dinas Kesehatan Oh, baik, Bondowoso baik, mengenai kasus indeks, pasien-pasien siapa saja yang baik. nanti perlu dikunjungi oleh kader itu kita semua
mendapatkan datanya dari Dinas Dinas Kesehatan Kesehatan. Bondowoso. Baik. Selain itu Dinas Kesehatan Bondowoso juga biasanya mensupport semua kegiatan kami Baik, seperti baik. itu. Luar biasa ya. Ya mudah-mudahan diberi kelancaran selalu untuk Mbak Ila dan Amin. kawan-kawan kader yang sudah tersebar di seluruh kota Bondowoso ya. Dan mudah-mudahan juga untuk impian kita semua untuk menuntaskan Bondowoso dari penyakit TB bisa segera tercapai. Seperti itu targetnya ya. Kita doakan juga mudah-mudahan ya bisa, dan seluruh kader-kader serta seluruh yang terkecimpung di dalamnya dalam berusaha untuk menuntaskan penyakit TBC demi kebaikan kita bersama, mendapatkan balasan yang nantinya akan membuat mereka menjadi mendapatkan apa ya istilahnya, sesuatu hal yang akan membawa mereka ke sesuatu yang lebih baik, seperti itu ya. Terima kasih Sobat Pasopati untuk hari ini yang sudah tergabung bersama kita baik di 99,4 FM Radio Pasopati Bondowoso, dan yang juga sudah tergabung di akun YouTube kita, di streaming YouTube kita di Pasopati TV. Dan juga khususnya terima kasih untuk Mbak Ila sudah bersedia hadir dan berbagi sharing kepada kita hari ini. Banyak sekali ilmunya, banyak sekali informasi yang bisa kita peroleh pagi hari ini Sobat Pasopati ya. Semoga bermanfaat untuk Anda yang sudah tergabung, Anda yang di rumah maupun Anda yang mungkin sedang dalam perjalanan ya. Sekali lagi Tika mohon pamit undur diri dulu dari ruang dengar Anda. Dari hadapan Anda, kami seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Insya Allah kita ketemu lagi di talk show selanjutnya ya, mungkin bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.